Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Halo Ananda semua, mahasiswa MIS yang berbahagia. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan Ananda selalu dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi COVID yang melanda negara kita pada saat ini. Baiklah Ananda, bertemu kembali dengan saya Miss Rika Afrianti pada mata kuliah Bahasa Inggris di untuk program studi bimbingan dan konseling. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu terkait understanding paragraf dengan capaian pembelajaran yang baru. Oke, seperti biasa, Miss akan menyajikan video pembelajaran dalam bentuk presentasi. Kemudian Ananda diminta untuk menyimak presentasi ini dengan baik karena di akhir presentasi Miss akan memberikan beberapa latihan untuk Ananda. Ananda diminta menjawabnya dengan cara boleh diketik kembali atau Ananda boleh dengan tulisan tangan dengan catatan rapi, kemudian difotokan hasilnya dan pindahkan ke Word, kemudian kirimkan ke e-learning STK PGRI Sumatera Barat. Nah, jangan lupa selama menonton video, Ananda simak dengan baik karena saya meminta Ananda untuk menulis di kolom komentar mengenai kesimpulan penting saja, lebih kurang 3 kalimat terhadap apa yang sudah Ananda dengar pada video ini. Oke, baiklah kita mulai presentasinya. Dengarkan presentasinya dengan baik. Oke. Baiklah Nanda, kita mulai presentasinya. Kita akan membahas mengenai understanding paragraf. Oke. Pertama, kita bahas dulu CPMK mata kuliah, capaian mata kuliah, artinya target yang mau kita capai di pertemuan kita hari ini, yakni mampu memahami dan menguasai paragraf pendek dalam bahasa Inggris secara teoritis. Nah, jadi sekarang kita akan membahas lanjutan dari pemahaman kalimat minggu lalu supaya Anda bisa memahami sebuah paragraf. Nah, makanya minggu lalu kita membahas kalimat, jadi sekarang kita membahas paragrafnya. Ada beberapa bagian yang mau kita bahas. Pertama, definisi paragraf. Kedua, pemahaman apa itu kalimat topik. Kemudian yang ketiga, apa itu sebelumnya apa itu topik. Kemudian ketiga, apa itu kalimat topik. Keempat, apa itu kalimat pendukung dari kalimat topik. Kemudian apa itu kalimat kesimpulan dalam sebuah paragraf. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari definisi paragraf. Apa itu paragraf? Mis sudah jelaskan minggu lalu, yakni bagian yang berasal dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat. Minggu lalu Mis sudah menjelaskan bahwa isi paragraf itu adalah kumpulan kalimat. Tapi kalimat yang mana? Nah, itu yang mau kita bahas hari ini. Ada namanya kalimat utama atau kalimat topik namanya, kemudian kalimat penjelas atau disebut supporting sentences, dan kalimat kesimpulan disebut dengan concluding sentence. Nah, kita lanjutkan. Coba lihat contoh pertama. Ini kita sebut apa, Ananda? Iya, ini adalah sebuah paragraf. Nah, sebuah paragraf ya. Coba perhatikan pertanyaan, Miss. What is the topic of the paragraph below? Kita membahas topik dulu yang berikutnya ya. Topik adalah satu kata atau frase yang menjadi intisari dari sebuah paragraf. Nanti topik inilah yang akan muncul katanya ketika menceritakan paragraf tersebut. Coba Ananda lihat, dari paragraf ini mana yang menjadi topiknya, mana kata yang sering muncul, itu cara kita mengidentifikasinya. Kata yang sering muncul di sini adalah jogging, 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 this sport, ini mengacu kepada jogging dan jogging. Jadi Ananda boleh mengidentifikasi topik dengan melihat apa kata yang selalu muncul dalam paragraf tersebut. Jadi topiknya adalah mengenai jogging. Nah, kita lanjutkan dengan komponen berikutnya adalah main idea. Nah, main idea itu dia tidak dituliskan dalam sebuah paragraf, tapi dia menjadi
dasar penulisan kalimat topik. Nah, main idea dengan topik sentence itu satu kesatuan. Cuma kalau main idea itu dia tidak dituliskan secara jelas, tapi dia akan dituliskan ketika kita membuat kalimat topik. Coba kita lihat. Nah, kalimat topiknya apa yang berwarna putih? There are 3 reasons why I prefer jogging to other sports. Nah, ada 3 alasan kenapa saya menyukai jogging daripada olahraga yang lain. Ini namanya kalimat topik. Itu yang mau kita bicarakan sampai akhir dari paragraf. Nah, kalimat topik ini berasal dari ide pokok atau main idea. Main idea itu adalah hal yang dibicarakan dalam paragraf tapi bentuknya kalimat. Nah, bentuknya kalimat. Oke. Nah, nanti main idea itu yang menjadi kalimat topik. Oke. Nah, cara pembuatan kalimat topik berasal dari main idea tapi dia tidak sama kalimatnya. Nah, misalnya kalau di sini ada 3 alasan kenapa saya suka jogging. Untuk kalimat topiknya kita harus ganti. Nah, kita harus ganti. Oke, misalnya saya lebih, menyenangi olahraga jogging daripada yang lainnya. Nah, nanti kita jadikan dia kalimat topik, ada 3 alasan kenapa saya suka jogging. Jadi dia secara, eee, secara bentuknya, secara isinya dia sama, tapi bentuk kalimatnya, pemilihan katanya yang ditukar. Nah, itu yang main idea. Nah, oke kita lanjut. Tadi topiknya, kalimat topiknya kita bicara 3 alasan. Nah, alasan pertama adalah jogging itu olahraganya murah. Nah, alasan yang lainnya adalah, sangat friendly to my heart. Nah, kemudian I don't have to exhaust myself or do exercise. Dia sangat, eee, bagus untuk kesehatan jantung karena tidak terlalu berat gitu. Oke. Kemudian I prefer this sport because it is safe, katanya aman. Nah, si penulis memberikan 3 alasan. Nah, 3 alasan inilah yang disebut dengan kalimat pendukung atau supporting sentences. Semua kalimat pendukung itu harus mendukung kalimat utama atau kalimat topik. Nggak boleh yang lain. Nah, nggak boleh kita sajikan misalnya datanya, ada sekian persen orang yang suka olahraga jogging, nggak boleh, karena itu tidak menjadi, alasan kenapa si penulis suka dengan olahraga jogging. Nah, jadi memang yang harus mengacu saja. Kemudian yang warna putih di akhir ini dinamakan dengan apa? Ini namanya adalah kalimat kesimpulan atau penutup paragraf. Kalimat kesimpulan tuh ciri-cirinya adalah dia hanya pernyataan ulang dari kalimat topik. Nah, hanya pernyataan ulang tapi dengan kalimat berbeda. Coba Anda lihat. For all this reason, I consider jogging is the best sport of all. Dari semua alasan ini, dia menganggap jogging itu adalah olahraga terbaik. Nah, jadi dia memang mengulang kalimat di atas atau kalimat topik ini. Ada 3 alasan, nah alasannya kan positif semua. Jadi dianggap si penulis menganggap jogging itu adalah olahraga terbaik. Jadi tujuannya sama, tapi cara penyajian kalimatnya yang berbeda. Nah, kita lanjutkan. Oke. Nah, baru kita masuk kepada sedikit teorinya, elemen paragraf. Kita udah bahas contohnya tadi. Pertama tadi ada apa? Topik. Nah, topik adalah intisari dari sebuah paragraf atau tulisan. Biasanya berupa kata atau frase. Ini sudah jelaskan tadi. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah ide pokok. Nah, ide pokok ini adalah gagasan utama atau hal yang dibicarakan dalam, sebuah paragraf dan isinya ada topik di dalamnya. Nah, ibaratnya topik kecil menjadi lebih besar dia. Nah, itu disebut ide pokok. Biasanya dia tidak dituliskan dalam sebuah paragraf. Nah, kapan dia dituliskan? Ketika dia menjadi kalimat topik. Dan ide pokok itu juga berupa kalimat. Oke, misalnya Miss ambil contohnya, topiknya adalah merokok, smoking. Oke, ide pokoknya adalah, eee, merokok itu adalah tidak baik untuk kesehatan. Nah, itu ide pokoknya, itu kan kalimat itu, merokok
adalah tidak baik untuk kesehatan. Nah, kemudian dia menjadi kalimat topik. Oke. Kalimat topik itu apa? Kalimat yang mengungkapkan ide pokok. Jadi turun dia menjadi kalimat topik di paragraf tersebut. Apa contoh kalimatnya? Penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa dampak negatif dari merokok. Nah, itu kan sudah mewakili merokok itu berbahaya untuk kesehatan. Jadi nanti jadikan kalimat topik, kita boleh menjadikan dia menjadi kalimat yang lain tapi tujuannya sama, memang harus seperti itu. Ada beberapa dampak negatif dari merokok. Mencerminkan bahaya kan? Nah, itu dia yang disebut dengan kalimat topik. Itu bedanya dengan ide pokok. Nah, ingat itu dia sama, tapi kalimatnya berbeda. Dan ide pokok tidak dituliskan di paragraf. Kapan dia dituliskan? Ketika menjadi kalimat topik. Nah, selanjutnya kalimat pendukung. Saya sudah jelaskan tadi, kalimat pendukung adalah kalimat yang isinya dukungan. Nah, namanya pendukung, dukungan atas kalimat topik. Tadi kita bicara mengenai kalimat topik ada beberapa dampak negatif dari merokok. Nah, kita bisa berikan penjelasan dampak negatif merokok. Ingat ya, hanya dampak negatif, tidak ada yang namanya dampak positif. Oke. Nah, dampak negatifnya kita bisa ambil bahwa banyak rokok menyebabkan kita sakit kanker paru-paru. Nah, atau kita akan menyebabkan keguguran, hipotensi. Anda boleh support nanti paru-paru itu ada enggak datanya, siapa yang bilang. Nah, nanti yang hipotensi siapa pula yang bilang datanya. Itu namanya kalimat pendukung, semuanya menunjukkan dampak negatif dari merokok. Nah, kemudian kalimat kesimpulan. Kalimat kesimpulan saya sudah jelaskan sebelumnya adalah pernyataan ulang dari kalimat topik. Nah, tadi kalimat topik kita apa? Kalimat topik adalah ada beberapa dampak negatif dari merokok. Nah, Ananda boleh ganti kalimat kesimpulan menjadi bahwa merokok itu tidak baik untuk kesehatan. Sama kan maknanya tidak baik untuk kesehatan dengan dampak negatif. Nah, itu penjelasan mengenai elemen paragraf. Saya harap Ananda bisa paham dengan baik ya. Nah, kita lanjutkan. Coba perhatikan ini. Nah, ada contohnya oceans and lakes. Oke, contoh kedua. Ocean and lakes have much in common. Nah, kita lihat. Topiknya di sini adalah mengenai oceans and lakes. Kenapa? Kata ocean and lakes itu muncul terus. Oke, apa buktinya? Oceans and lakes. They are ini mengacu kepada oceans and lakes. Both are. Both ini juga kedua-duanya artinya apa itu? Oceans and lakes. Oke. Jadi di sini kita bicara adalah ocean and lakes. Ini adalah both juga. Nah, topiknya adalah oceans and lakes. Kemudian kita jadikan kalimat topik. Nah, kalimat topiknya adalah oceans and lakes have much in common, but they are also quite different. Oke, kalimat topiknya menyatakan oceans and lakes itu sama, tapi juga punya sedikit perbedaan. Nah, jadi kita bicara di dalam kalimat pendukungnya adalah persamaan dan perbedaan dari oceans and lakes, laut dan danau. Nah, jadi yang berwarna merah ini bicara persamaan dan perbedaan dari laut dan danau. Nah, ini disebut dengan kalimat pendukung. Both are bodies of water, but oceans are very large bodies of salt water, while lakes are much smaller bodies of fresh water. Kalau katanya laut itu airnya asin, kalau di danau tidak. Nah, lakes are usually surrounded by land. Kalau danau itu dikelilingi oleh daratan, while oceans are what surrounds continents, benua yang mengelilinginya. Nah, itu bicara persamaan dan perbedaan dari laut dan danau. Kemudian yang berwarna biru, when it is time for a vacation, both will make a great place to visit and enjoy. Ketika bicara liburan, keduanya akan memberikan
menunjukkan atau memberikan suatu hal yang positif atau tempat itu enak untuk dikunjungi. Nah, itu dia contoh dari paragraf dan komponennya. Jadi ingat kalau kalimat topik itu adalah hal yang dibicarakan dalam paragraf tersebut, dia berasal dari topik, kemudian nanti kalimat topik akan memiliki anaknya atau pendukungnya dan ada kalimat kesimpulan yang merupakan pernyataan ulang dari kalimat topik. Oke. Nah, kita lanjutkan. Ciri-ciri paragraf. Ciri paragraf pertama, letaknya agak ke dalam. Biasanya kalau kita menulis pakai komputer itu diketuk 5 spasi. Kemudian ada pikiran utama, kalimat topik, ada kalimat pendukung, ada kalimat kesimpulan. Sama dengan elemennya tadi, ya. Kita lanjut ke contoh ketiga. Nah, coba perhatikan. Saya berikan contoh lagi supaya Ananda paham. Topik sentence-nya adalah the students in the class come from many different parts of world. Siswa di kelas, seperti kelas Anda, datang dari atau berasal dari daerah yang berbeda, dari belahan bumi yang berbeda. Nah, tentu nanti kita bicara apa di sini kalimat pendukungnya. Kalau kalimat topiknya bicara perbedaan dari asal siswa, tentu kalimat pendukungnya bicara asal mereka yang berbeda-beda itu, sebutkanlah asal-asalnya. Oke, kita lihat ada yang dari European countries, ada dari Eropa seperti Prancis, Spain, Spanyol, Italy, ada yang dari Middle Eastern countries seperti Saudi Arabia, Israel, ada yang dari Asian countries seperti Jepang, kemudian ada yang the largest numbers dari Latin American countries seperti Venezuela and Mexico. Jadi dia bicara kalimat pendukungnya mengenai many different parts of world karena mereka berasal dari negara yang berbeda. Kalimat kesimpulannya tentu mengacu kepada kalimat topik. Shortly, we are no similar each other. Kita tidak sama satu dengan yang lainnya. Nah, kan datang dari yang negara berbeda kan, artinya mereka tidak sama. Nah, itu dia yang disebut dengan paragraf. Sampai di sini saya harap Ananda sudah paham. Oke. Nah, saya berikan tambahan informasi mengenai cara menentukan kalimat kesimpulan. Oke. Anda lihat kalimat kesimpulan itu selalu ciri-cirinya ada kata-kata ini sebelum penutupnya. As you can see, that's why, in brief, in conclusion, on the whole, in sum, in short, in summary. Kemudian kita lihat contoh yang tadi. Oke. Nah, ini dia. Shortly. Nah, shortly itu sama dengan in short. Itu tandanya ini adalah kalimat kesimpulan. Oke. Memang tidak semua paragraf terkadang ada kalimat kesimpulan. Minimal kan paragraf itu ada topic sentence dengan supporting sentences. Nah, itu ciri-cirinya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, nih, kita ambil contoh. Topik sentences dengan conclusion. Bagaimana cara membuatnya? My grandfather had more stories than a children library. Oke. Ini adalah katanya my grandfather, ayah saya kakek saya memiliki banyak cerita tentang memiliki banyak cerita daripada perpustakaan anak-anak. Nah, as you can see conclusionnya, my grandfather had an endless imagination that brought smiles to everyone around him. Dapat Anda lihat, as you can see sebagai contoh, kakek saya memiliki imajinasi yang dapat membuat kita tersenyum. Nah, kemudian, when I was a child, kalimat topiknya, I thought my grandfather was Superman. Ketika saya kecil, saya berpikir kakek saya adalah seorang Superman. Conclusionnya, in short, singkatnya, dia menggunakan ini, although he is not really a superhero, walaupun dia bukan superhero, my grandfather is very special to me for many reasons. Kakek saya adalah orang yang spesial. Jadi sama,
dengan isi topiknya, tapi cara penyajiannya berbeda. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini kita masuk kepada exercise. Exercise di sini adalah pertama, read each paragraph and determine its topic, then select the answer choice that tells the stated main idea of the sentence. Oke. Jadi ini ada untuk soal pada passage 1, teks pertama, Ananda akan dihadapkan pada 2 buah soal. Nah, ini dia. Oke, baca teksnya dengan baik, kemudian jawab pertanyaannya, ya. Ada 2 pertanyaan untuk teks pertama. Ini pertanyaan kedua. Oke, itu untuk latihan pertama. Kemudian latihan kedua, temukan topik sentence dan supporting sentences of the passage below. Temukan kalimat topik dan kalimat pendukung dari teks di bawah ini. Ananda silakan menyalin teksnya kembali, kemudian garis bawahi mana dia kalimat topik atau dan mana dia kalimat pendukung. Ananda boleh menggunakan garis bawah atau underline, boleh diwarnai, mana yang Ananda mau. Ini 2 soal, passage 2 dan passage 3. Oke. Terima kasih Ananda atas perhatiannya. Oke, jangan lupa di-subscribe ya, walaupun videonya untuk pembelajaran dan masih amatiran. Oke. Have a nice day. Thank you very much. Oke, Ananda. Demikianlah video pembelajaran Miss untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.